Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Brogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Cetik Badung karya Diosita. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca langsung cerita dari Kak Diosita, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Baik Bu, akan kubalaskan dendammu. Akan kubalaskan dendam kita pada mereka yang telah membuatmu menjadi seperti ini, ucapku kepada ibu. Cairan itu menetes sedikit demi sedikit dari mayat ibuku yang telah mati. Berhari-hari aku menangisi jasadnya hingga tidak terasa lagi air mata yang bisa kujatuhkan. Seolah menggantikan air mataku, cairan-cairan dari organ jasad ibu mulai menetes dari ranjang kayu tempatku menidurkannya. Aku melihatnya sebagai sebuah harapan bagiku untuk menghabisi mereka yang telah melakukan ini semua. Bau yang amat busuk menyelimuti seluruh ruangan tempatku, hanya berdua dengan jasad ibu. Namun bau busuk ini tidak dapat mengalahkan kegembiraanku mendapatkan tetesan air ini, air mayat dari tubuh ibu yang bisa kugunakan untuk membalas mereka dengan sebuah ilmu cetik badung, sebuah ilmu santet dengan perantara air mayat. Bertahan hidup di ibu kota dengan status mahasiswa nekat bukanlah hal yang mudah. Bukan masalah mahalnya biaya hidup di sini, tapi kadang sedikit sulit untuk membedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Hal inilah yang kadang membuat mahasiswa perantauan nekat menyerah di tengah jalan karena tidak mampu mengikuti gaya hidup mahasiswa di kota ini. Surya, lu di dalam kan? Tanyaku sembari mengetuk pintu kamar kos yang tak jauh dari kamarku. Lundra, kenapa pagi-pagi gini? Tanyanya masih dengan wajah kasurnya. Tanggal 3, Ndra, udah disuruh narikin uang kos nih, ucapku yang sejak tahun lalu memang dititahkan oleh ibu kos untuk mengurus pembayaran kamar. Berapa? 370 ya? Nih, ucapnya sembari mengeluarkan 4 lembar 100 ribuan yang sepertinya memang telah disiapkan. Udah, kembaliannya buat lu aja. Ongkos kemarin sering nitip nasi goreng, tambah Surya. Serius Sur? Iya, santai aja. Gue udah bawa kembalian nih, ucapku. Lah, gak usah basa-basi. Senang juga kan lu? Balasnya yang sudah mengerti gaya bercandaku. Aku tertawa membalas perkataannya dan berterima kasih. Aku pun melanjutkan ke kamar berikutnya. Dalam waktu 3 hari, aku sudah menyelesaikan tugas ibu kos untuk menagih 18 kamar. Akhirnya aku bisa menghadap ibu kos dengan bangga kali ini. Cengar-cengir, udah lu tagih semua belum? Tanya Ibu Rohani, ibu kosku yang sudah CS ku tak lama setelah aku tinggal di sini. Sudah dong Bu, lengkap 18 kamar, balasku dengan meletakkan setumpuk uang di hadapannya. Nah, udah tuh, per kamar lu ambil 20. Ongkos lu nagihin mereka, ucapnya sambil melirik ke tumpukan uang itu. Siap Bu, hari ini ibu cantik deh, ucapku memujinya. Biasa aja lu, lagian biasanya juga udah tahu hitungannya, balasnya. Ya kan, tetap izin dulu, siapa tahu ibu juga butuh,
ucapku sembari mengembalikan sisa uang kos itu kepadanya dan berpamitan. Tuhan memang selalu punya rencana untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Aku selalu percaya itu. Setelahnya aku segera bersiap untuk berangkat ke kampus dan memasukkan satu box kartu perdana ke tasku. Ini adalah salah satu daganganku yang membuatku menjadi terkenal di kalangan mahasiswa penghamba kota. Apa? Mahasiswa nekat? Gagal di tengah jalan? Sorry, permis di atas tadi bukanlah kisah tentang gua. Mana mungkin seorang Indra Askara, mahasiswa perantau dari Purwakarta ini bisa kebingungan masalah uang. Bukan maksud untuk sombong, tapi aku adalah orang yang tidak mempedulikan apa kata orang. Kalau bahasa kirinya gue gak peduli. Lu menghina apa? Toh bukan lu yang ngasih gue makan. Memang itu bukan kata-kata yang bijak, yang sering dipajang orang-orang di media sosialnya agar terlihat keren. Tapi kalimat itu cukup membuatku menjadi cuek dengan pandangan orang yang terus melangkah. Drak, lu udah siap belum? Panggil seorang sambil mengetuk pintu kamarku. Itu adalah Arsa, temanku yang paling dekat. Kami memang beruntung sampai semester 4 masih bisa satu kelas. Sudah dong, yuk, balasku sembari mengenakan tas rangselku yang cukup besar. Woi, tungguin, gue juga bareng, teriak seorang perempuan dari kamar di lantai 2. Dia Amita, salah seorang sahabatku juga, mahasiswa perantauan dari Bali yang mendapat beasiswa untuk mencari ilmu di kampus dan kelas yang sama denganku. Iya, jangan lama-lama, ucapku. Enggak lah, ini langsung turun, tapi habis make up, milih tas sama milih sepatu, balasnya. Yuk kita berangkat duluan, balas Arsa sambil mengajakku keluar. Bercanda, ini gue langsung turun, balas Amita yang dalam hitungan detik sudah menghampiri kami. Kalau sampai nungguin lu milih baju, mending gue ngerjain skripsi dulu, ledekku. Amita pun menepuk pundakku dengan tertawa. Enggak selama itu juga kali, Sep, balasnya yang sok menirukan logat Sunda, mengingat kota kelahiranku. Yah, Gek, Amita mulai belajar bahasa Sunda. Awas betah, ledek Arsa. Biarin, ini mau ngobrol apa mau berangkat? Kalau masih mau ngobrol, gue bikin skripsi dulu, balas Amita. Dibales. Kami bertiga memang sedekat ini, walau Amita berbeda jurusan, tapi hampir setiap jadwalnya tidak berada dengan kami. Ada alasan ia tidak sering berkumpul dengan anak kos atau mahasiswa perempuan lainnya dan lebih memilih dengan kami. Menurutnya, mahasiswa beasiswa itu mengemban tanggung jawab yang besar, baik dari soal nilai maupun biaya hidup. Berteman dengan kami sudah terbukti bisa menghindari lifestyle anak kampus yang teman-teman kos dengan kami. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menit kami sudah mencapai gerbang utama kampus. Kos kami memang tidak terlalu jauh, malah kadang aku curiga jarak dari gerbang utama hingga gedung kuliah masih lebih jauh dari jarak kosku ke gerbang kampus. Balik jam 2 kan? Pada mau kemana? Habis itu, ucap Amita. Ke warung nasi Bu Marti lah, biar kenyang sampai malam, ajakku. Oke, ketemu di sana, balas Mita. Aku dan Arsa segera menuju kelas yang memang berbeda arah dengan Amita. Seperti ceritaku tadi, sudah ada beberapa mahasiswa yang menungguku di kelas menanti kartu perdana daganganku. Tar, kalau habis, gue kontak lagi, Andra. Beres, thank you bro.
Dalam sekejap aku menghabiskan setengah box kartu perdana yang kubawa yang kuduga akan habis dalam hitungan hari. Aku dan Arsa sudah siap di kursi tempat saat dosen datang. Aku tidak mau sampai ketinggalan materi pelajaran perkuliahan untukku. Semua materi yang diajarkan pasti bernilai. Maksudnya bernilai dalam arti yang sebenarnya. Setiap menjelang ujian, catatan dan kisi-kisi yang kucatat selama ini bisa bernilai sebungkus rokok. Sesuai janji, selesai perkuliahan kami bertemu di warung Bu Marti. Warung ini letaknya cukup tersembunyi di dalam gang, jadi tidak terlalu ramai. Setelah menahan rasa laparku, akhirnya aku melampiaskan dengan memilih beberapa sayur rumahan sebagai lauk. Asra dan Amita sudah lebih dulu selesai memilih. Buset, lu jajan atau ngerampok? Ledek Arsa. Amunisi sampai nanti malam. Lagian lu pada irit-irit banget makannya. Bayarnya kan sama, balasku. Amita mengambilkan minuman yang telah selesai dibuatkan dan membawanya ke meja kami. Tak, libur semester ini kan panjang, nyambung sama libur lebaran. Lu gak ada rencana balik ke Bali? Tanyaku. Nah itu gue baru mau ngomong. Rencana sih gitu. Lu pada mau pulang kampung juga? Balas Mita. Gue pasti pulang. Kalau enggak, nama gue bisa hilang dari kartu keluarga. Respon Asra. Gue pulang pas hari H lebaran aja. Hitung-hitung nemenin ibu kos, balasku. Kampungku paling dekat dibanding dengan mereka berdua. Selain karena bisa pulang kampung kapan saja, sepertinya lebih berfaedah bila aku tetap tinggal di kos, membantu ibu kos menjaga kamar-kamar yang ditinggali oleh penghuninya. Bagus tuh, gue nitip motor ya. Males gue kalau pas balik harus repot servis sama cek aki lagi, ucap Arsa. Tenang, motor lu aman di tangan gue, balasku. Jangan tiba-tiba gue lihat motor di tukang gade ya, balas Asra. Yakin gak mau? Gue cariin harga yang bagus, balasku meledek. Ngaco kau. Sesuai makan dan berbincang tidak jelas, kami kembali ke kos. Biasanya kalau malam salah satu dari kami bosan, kami tinggal nongkrong di tukang roti bakar. Roti bakar biasanya bisa bertahan beberapa jam untuk kami bertiga. Menjelang malam angin mulai berembus dengan kencang. Tiba-tiba saja jendela kamarku terbanting, menutup beberapa kali. Aku pun menghampirinya dan berniat menguncinya. Saat menghampiri jendela, perhatianku tiba-tiba tertuju pada seorang yang berdiri tertegun di hadapan depan. Dari baju yang ia pakai, aku tahu itu Amita. Sedang apa dia seorang diri berdiri di sana? Woi, Mita, ngapain di sana? Panggilku, tapi ia tidak merespon sama sekali dan hanya berdiri di tengah kencangnya angin yang berembus. Pikirku mungkin ia sedang menunggu seseorang. Aku kembali menutup jendelaku dan bersiap berbaring lagi memainkan telepon genggamku. Baru saja aku bersiap merebahkan tubuhku, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk kamarku. Indra, panggilnya. Itu suara Mita. Lantas siapa yang ada di luar tadi? Saat itu juga aku merasa ada yang aneh. Seketika bulu kuduku merinding. Aku belum pernah merasa seperti ini di kos ini. Indra, suaranya terdengar lirih, tidak seperti biasanya. Dengan perasaan ragu, aku pun membuka pintu. Dan benar, memang itu Mita. Tapi wajahnya terlihat pucat, matanya menguning dan seperti ada bekas air mata yang mengering di pipinya. Indra, aku gak mau mati. Suara ketukan pintu terdengar membangunkanku dari tidurku. Aku terbangun dengan keringat yang mengucur deras dan jantung
yang berdetup kencang. Mimpi? Jadi yang barusan ini mimpi? Belum sempat berpikir panjang, terdengar lagi suara ketukan di pintu kamarku. "Ndra, tidur lu Ndra." Itu suara Asra. Aku pun segera membukakan pintu untuknya. Sorry, ketiduran gue," balasku. "Di maghrib tidur, dimimpiin yang aneh-aneh lo," ucapnya. Aku hanya menggaruk kepalaku tanpa menjawab. Seperti setelah mimpi tadi, aku jadi harus mempercayai mitos itu. "Roti bakar yuk, bosan gue," ucap Arsa. "Gue ganti baju bentar, udah ajak Mita?" tanyaku. "Ya samperin ke atas aja nanti," jawab Arsa. Aku pun bersiap sebentar dan naik ke lantai 2, menghampiri kamar Mita. Lantai 2 memang dikhususkan untuk kamar putri. Awalnya Bu Royani memang sedikit ketat melarang pria naik ke lantai atas. Namun saat semakin dekat dengan anak-anak kosnya, ia pun melonggarkan aturan itu. "Mita, keluar yuk," panggil Asra sambil mengetuk pintu kamar Mita. Walaupun sudah cukup sering naik ke lantai atas, namun aku tetap saja canggung tiap berada di lantai yang dikhususkan oleh penghuni kos putri ini. Bagaimana tidak, banyak dari mereka yang menjemur pakaian dalamnya dengan santai di dekat kamarnya masing-masing. Suara engsel kunci terdengar dari dalam. Mita pun membuka pintu dan terlihat wajahnya yang terlihat kusut. "Sorry Ndra, tiba-tiba gak enak badan gue. Skip dulu ya," kata Mita. Iya tuh, muka lu pucet. Mau diantar ke klinik," balas Mita. Melihat wajah Mita, tiba-tiba aku teringat mimpi barusan. Kenapa bisa kebetulan? "Gak usah Sra, masuk angin biasa kayaknya. Gue istirahat dulu ya," balas Mita. "Ya udah, tapi kalau tambah parah bilang ya, biar langsung gue antar ke klinik," ucapku. "Iya, ntar gue kabarin." Kami pun mengurungkan niat kami untuk keluar dan memilih untuk standby di kos untuk siaga dengan kondisi Mita. "Arsa, kenapa Ndra?" Aku berniat menceritakan mimpiku soal Amita tadi, tapi mungkin saja bukan hal yang penting, sehingga aku memilih menyimpannya sendiri. "Gak jadi, tar kontek-kontekan ya kalau diminta kabarin," ucapku. "Iya, lu juga." Kami pun kembali ke kamar masing-masing, dan aku lebih memilih menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Sampai malam tidak ada kabar dari Mita. Sepertinya dia benar-benar beristirahat. Pagi kali ini aku terbangun dengan suara dering telepon dari genggamanku. Berkali-kali aku tidak mengubrisnya, namun suara itu terus berulang. Aku mengalah dan beranjak ke tempat tidurku. Rupanya telepon dari Asra. "Ndra, ke kamar gue sekarang," ucapnya singkat dengan nada suara yang serius. "Kenapa sih Ndra, pagi-pagi buta gini?" jawabku malas. "Udah cepetan kesini sekarang, Mita di sini," ucapnya. "Mita di kamar Arsa, pasti ada sesuatu yang penting." Aku pun segera mencuci muka seadanya dan pergi ke kamar Asra. Pintu kamar Asra setengah terbuka dan benar memang ada Mita di sana. "Gue masuk ya Asra," ucapku. Terlihat Mita sedang terduduk menyandarkan dirinya ke tembok dengan memeluk bantal. Matanya terlihat sembab. "Si Mita Ndra," Arsa ingin mulai cerita, namun segera dipotong oleh Mita. "Meme gue, nyokap gue Ndra, nyokap gue udah gak ada," ucapnya yang segera disusul dengan suara isak tangis. Nyokap lu yang di Bali." Mita mengangguk. Ia berusaha menahan tangisnya, namun sepertinya itu terlalu berat. Masalahnya nggak itu aja, bokapnya Mita keadaannya juga kritis. Tambah Asra. "Kritis? Mereka kecelakaan?" tanyaku memperjelas.
Mita menggeleng. Enggak, bukan kecelakaan. Tiba-tiba saja tadi pagi Pak Lek yang ngabarin. Dari ucapannya sepertinya seseorang yang mengabarin Mita pun masih belum bisa memastikan penyebab kematian ibunya. Ya udah Mit, lu balik aja. Izin kuliah dulu, ucapnya. Udah gue cariin tiket pesawat. Adanya jam 1 siang. Gimana? Balas Asra. Sekarang masih jam 6 pagi. Bila kami beberes secepatnya, kemungkinan bisa kekejar untuk sampai di bandara sebelum jam 12. Iya, ambil itu aja. Masih sempet. Sekalian buat gue Sra. Biar gue nemenin Mita nanti gue transfer, ucapku. Lu mau ikut? Tanya Asra. Aku pun menggeser posisi dudukku dan mendekat ke Asra. Ibunya Mita udah gak ada. Ayahnya sakit. Siapa lagi yang nemenin? Kalau bukan lu atau gue Sra, ucapku. Asra pun segera mengerti maksudku. Ia segera meminta data KTP kami dan memesankan tiket pesawat melalui aplikasi di teleponnya. Udah nih, siap-siap jam 10. Kita harus udah berangkat dari sini. Kita? Iya, gue ikut. Pasti gak bakal tenang gue kalau gue di sini. Nggak kebayang bakal segimana repotnya di sana, ucap Asra. Aku pun tersenyum mendengar niat Asra. Ini adalah perjalanan pertama kami bertiga keluar kota. Setelah ini aku harus menghitung sisa tabunganku dan menelpon orang tuaku untuk pamit. Aku tahu mereka pasti akan mengerti bila aku jelaskan. Maafin gue Andra, Sra, gue nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Isa minta. Shh, udah tenang. Yang penting lu tenangin diri dulu sambil siap-siap. Nanti gue anterin sarapan ke kamar lu, balasku. Pagi yang biasa kami gunakan untuk pencengkrama dengan kasur ini kini berbeda drastis. Kami mengejar waktu untuk packing dan mandi dan sarapan sebelum akhirnya kami berangkat ke bandara. Beruntung siang itu lalu lintas tidak terlalu padat. Kami pun segera memasuki terminal keberangkatan dan melakukan check-in di maskapai. Sebenarnya sepanjang perjalanan aku merasakan Mita tidak hanya sedih. Ia seperti memikirkan sesuatu yang seolah membuatnya bimbang. Namun semua itu terjawab ketika kami bersiap memasuki gate boarding. Tiba-tiba Mita menarik bajuku seolah ragu untuk berangkat. Dra, Sra, ada yang belum gue ceritain, ucap Mita dengan hidungnya yang masih merah setelah menangis cukup lama. Kenapa tak? Balasku. Gue mimpi. Sebelum gue dapat kabar nyokap meninggal, gue dapat mimpi aneh, ucap Mita. Mita bercerita malam itu saat ia merasa tidak enak badan dan beristirahat, dia terbangun beberapa kali dan mimpi setiap tertidur selalu menyambung. Di mimpi itu ada sosok perempuan dengan wajah yang dipenuhi garis biru dari urat-uratnya. Ia menatap Mita dengan mata yang sudah memerah. Berkali-kali ia mencoba mengejar Mita. Mengetahui sosoknya yang seperti itu, Mita pun selalu melarikan diri. Entah berapa lama itu terjadi sampai akhirnya perempuan itu berhasil menangkap Mita. Namun yang terjadi, perempuan itu hanya berucap pada Mita, "Jangan pulang. Apapun yang terjadi, jangan pulang." Di mimpi itu perempuan itu melarang gue untuk kembali. Entah apa maksudnya. Gue gak tahu itu cuma mimpi atau peringatan, cerita Mita. Aku saling bertatapan dengan Asra. Awalnya lu gak cerita soal ini kan? Karena lu tetap ingin pulang ke Bali kan? Tanya Asra. Mita mengangguk. Ya udah, urusan kita sama keputusan lu, bukan mimpi lu lagi. Ayo jalan, ucapku melengkapi maksud pertanyaan Asra. Ini pertama kalinya aku menaiki kendaraan
yang sering diumpamakan dengan burung besi ini. Mungkin kalau bukan karena darurat, aku akan lebih memilih naik bus yang harganya bisa 5 kali lebih murah dari pesawat. Dan satu lagi, beruntung ada Asra yang sudah pengalaman dalam perjalanan udara. Kalau tidak, mungkin aku seperti orang yang bodoh di bandara tadi. Birunya lautan dan berbagai pegunungan terlihat dengan indah dari jendela. Seandainya ini bukan perjalanan darurat, mungkin aku lebih bisa menikmati perjalanan ini. Namun sama seperti yang lain, mungkin pikiran kami semua sudah terpaku pada apa yang harus kami lakukan di tempat Mita nanti. Setelah mendarat, kami pun melanjutkan perjalanan kami dan menggunakan taksi bandara. Ternyata desa Mita terletak di utara Pulau Bali yang membutuhkan waktu beberapa jam dari bandara. Kami turun di desa rumah tua orang Mita tinggal, bukan desa seperti yang kubayangkan berisi rumah adat Bali. Ternyata rumah-rumah di desa Mita sudah mengikuti perumahan sekarang. Hanya saja ciri khas arsitektur Bali tetap dibangun dengan halaman yang mengelilingi rumah. Terlihat dengan adanya kuil kecil tempat meletakkan canang atau sesaji yang biasa disebut sanggah. Kedatangan Mita disambut dengan wajah haru kerabatnya yang menunggu di sana. "Kek, maafkan Pak Lekmu, Kek," ucap seorang bapak yang sudah cukup berumur, yang air matanya menetes lagi ketika melihat Mita. "Sudah Pak Nik, Tiang mau belajar ikhlas," jawab Mita. Belum sempat mereka berbincang lebih dalam, kami melihat pemandangan yang sama sekali tidak kami duga. Tidak hanya ada satu jenazah di sana, ada 4 jenazah yang dibaringkan bersama dengan Ibu Mita. "Pak Nik, itu jenazah siapa?" Paman Mita mengusap air matanya yang kembali keluar dan mendekat ke arah Mita. "Pak Nik gak mau bikin Kek khawatir, jadi Pak Nik tidak memberitahu Kek soal mereka. Menik dan Ninimu juga bernasib sama," cerita Pak Nik. Akhirnya aku tahu mengapa Paman Mita hanya mengabari seadanya tentang kepergian ibunya Mita. Rupanya istrinya juga bernasib sama dengan ibunya Mita. Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Wajah Mita terlihat semakin shock. Aku hanya bisa mengelus punggung Mita. "Yang tenang ya Mit, diikhlasin," ucapku. "Mereka orang-orang baik, Dra. Mereka yang ngurus aku waktu kecil." Sekali lagi air mata Mita mengalir deras. Mita berniat melihat terakhir kali jasad ibu dan kerabatnya. Ia membuka kain penutup yang menutupi wajah jenazah ibunya itu. Betapa kagetnya kami saat mengetahui Ibu Mita meninggal dengan mata berwarna kuning yang tidak bisa menutup dengan rahang yang kaku. Akan saya cari siapapun yang mengirim ilmu itu untuk membunuh mereka." Tiba-tiba terlihat salah seorang bapak yang mengamuk di tengah kumpulan kerabat Mita. Saat Mita menatapnya, sepertinya Mita mengenal orang itu. "Pak Nik, maksudnya apa? Membunuh? Ibu dibunuh?" tanya Mita yang semakin shock dengan apa yang ia lihat dan ia dengar. Pak Nik menjelaskan sambil menangis. Sehari sebelumnya, hari bapak dan ibu Mita mengalami sakit yang aneh. Matanya semakin lama semakin menguning dan tubuhnya terasa sakit. Ayah Mita menelpon Pak Nik bercerita bahwa ia berniat berobat. Namun setiap keluar niatannya selalu tertutup, seolah ada yang menjaga rumah mereka. Mendengar cerita itu, Pak Nik meminta tolong seorang teman Balian yang ia kenal untuk membantu ayah Mita. Sayangnya sampai saat di rumah Ibu Mita sudah kehilangan nyawanya. Balian itu berhasil menolong ayah Mita
Namun sampai sekarang kondisinya masih kritis. Seolah tidak senang dengan perbuatan Pak Nik. Tiba-tiba tadi malam istrinya bertingkah aneh, seperti ada sesuatu yang menyerangnya. Pak Nik mencoba berbagai cara untuk menolong. Sayangnya hanya dalam hitungan menit istrinya meninggal dengan wajah yang ketakutan. Mendengar cerita itu, seketika tubuhku merinding. Ternyata mitos tentang masih kentalnya klinik di Bali mungkin benar adanya. Tapi apa benar sehebat itu hingga bisa mematikan 4 orang dalam satu malam? Salah Mimi sama bapak apa nih? Kenapa sampai ada yang ingin membunuh mereka? Tanya Mita dengan memelas. Pak Nik menggeleng. Sepertinya dia juga belum tahu dengan jelas tentang apa yang terjadi. Polisi dan Pancalang sudah kemari. Mereka akan mencari tahu pelakunya. Tapi sebaiknya Ge jangan berharap banyak. Berusahalah untuk ikhlas, ucap Pak Nik. Setelah kepanikan Mita mulai reda, Mita pun mengenalkan kami pada Pak Nik, mereka, dan beberapa kerabat. Nama-nama yang disebutkan cukup membuatku kesulitan menghafalnya. Mereka bercerita untuk sementara jasad akan dikubur lebih dulu sebelum mereka memiliki kemampuan untuk mengadakan ngaben atau mengikuti ngaben massal. Aku baru tahu soal itu di adat umat Hindu Bali. Tanggung jawab seorang terhadap jenazah yang sudah meninggal baru sempurna ketika jenazah itu sudah dikremasi dengan ritual adat ngaben. Ritual ngaben membutuhkan sangat banyak biaya. Oleh karena itu, mereka belum mampu memilih menguburkan jasad kerabatnya dulu hingga ada acara ngaben massal atau kemampuan finansial mereka sudah mencukupi. Tanpa terasa mengikuti perbincangan mereka, akhirnya malam pun tiba. Suasana di rumah ini menjadi sangat berbeda. Walaupun masih ada beberapa kerabat yang menunggu aku, tetap saja merasa aneh. Nanti kalian tidur di rumah saya saja ya, tidak jauh dari sini kok, ucap Pak Nik. Iya Pak, terima kasih, balasku. Pak Nik mengantarku ke rumahnya untuk aku meletakkan barang-barangku. Sedari tadi Mita meminta untuk ditemukan dengan ayahnya. Namun kerabatnya memintanya istirahat dahulu dan besok pagi baru menemui ayahnya. Pak, memangnya bisa ya semudah itu membunuh orang dengan ilmu itu? Tanya Asra yang wajahnya penasaran sejak tadi. Tidak semudah itu. Mereka butuh benda-benda dan informasi yang sangat pribadi dari korbannya. Baru mereka bisa melancarkan serangannya, jelasnya. Pak Nik menghela napas sebelum melanjutkan kata-katanya. Maka itu biasanya pelaku bukanlah orang yang jauh dan masih kerabat sendiri. Mendengar penjelasan itu, aku dan Asra saling bertatapan. Buat kami ini adalah fakta yang mencengangkan. Bagaimana mungkin orang terdekat malah menjadi ancaman terbesar? Pak Nik kembali lebih dulu ke rumah Mita. Untuk sementara kami membereskan barang dan mandi terlebih dahulu. Kami melakukan semuanya secepat mungkin dan ingin segera kembali ke rumah Mita. Sambil mendengar cerita mereka, pandanganku terpancing pada sosok perempuan yang melihat dari depan rumah. Tak, itu siapa? Nggak diajak masuk ya? Tanyaku. Mita menoleh ke arah perempuan yang mungkin seumuran dengan Mita dan mencoba mengenalinya. Perempuan itu mengenakan baju kebaya Bali berwarna hitam lusuh dengan rambut yang terurai hampir menutupi wajahnya. Walau dengan penampilan itu sepertinya Mita mengenali perempuan itu. Rala, itu Rala Pak Nik, tanya Mita. Pak Nik melongo melihat sosok yang ditunjukkan oleh Mita. Seolah sadar keberadaannya diketahui,
Perempuan itu berjalan pergi meninggalkan rumah Mita. Serah, gue yang salah lihat atau gimana ya? Itu cewek senyum, tanyaku. Iya Ndra, gue juga lihat. Tiba-tiba merinding gue, balas Asra. Pak Nik mencoba mengejar perempuan itu. Tapi anehnya, baru beberapa detik sejak kepergiannya, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah menghilang dari pandangan kami. Pak Nik terlihat bingung. Ia seolah mencoba berpikir sesuatu. Pak Nik, itu bener Rara? Tanya seorang kerabat yang penasaran. Nggak tahu, sudah hilang saja wujudnya, balas Pak Nik. Itu Rara Pak Nik. Tiang ingat wajahnya, ucap Mita. Pak Nik kembali menatap Mita dan menghela napas. Sepertinya ada sesuatu yang memang belum diceritakan oleh Pak Nik. Sudah lebih dari 1 minggu kami tidak melihat Rara dan ibunya. Rumahnya kosong dan teleponnya sudah tidak aktif, ucap Pak Nik. Penjelasan Pak Nik cukup membuatku berpikir curiga dengan seorang yang dipanggil dengan nama Rala itu. Jangan-jangan Rala juga sedang ada masalah Pak Nik? Tanya Mita yang khawatir dengan keponakannya itu. Entahlah Gek, Pak Nik sudah mencoba menghubungi tapi tidak ada hasil, balasnya. Setelah ucapan itu Mita melamun sebentar. Setelah itu ia meninggalkan pelataran terasnya dan mengajak kami berjalan-jalan keluar. Keluar sebentar yuk, cari angin, ajak Mita. Sekalian cari makan aja. Lu belum makan kan? Tambah Astra. Gue gak lapar. Lagian di rumah juga udah disiapin makanan, balasnya. Wajar, dalam kondisi emosinya seperti itu ia mungkin tidak berpikir untuk makan. Kami pun berjalan memutari desa, mengikuti arahnya. Dari arah Mita melangkah, sepertinya ia menuju ke sebuah tempat. Kita kemana Mit? Tanya aku. Rumah Rara. Gue yakin perempuan tadi itu Rara, ucap Mita. Aku menoleh ke arah Arsa. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang buruk dengan seseorang yang bernama Rara itu. Perjalanan kami sampai di sebuah rumah yang sedikit terpisah dari rumah lainnya. Bangunan yang tidak sebagus rumah Mita. Sebagian temboknya masih berupa bata. Lampunya padam seolah lama tidak disinggahi. Melihat bangunan itu di tengah kegelapan membuatku merasa merinding. Permisi Rara, teriak Mita memastikan apakah ada orang di dalam. Tapi seperti dugaan kami, tidak ada orang yang menjawab salam dari Rara. Kemungkinan memang tidak ada orang yang di dalam. Sayangnya dugaan kami berubah menjadi keraguan ketika menemukan Canang dan Dupa yang berada di sana sebelum lama dipersembahkan. Canang dan Dupanya masih baru, berarti tadi ada orang di sini, ucap Arsa. Mita melangkah masuk ke dalam dan mendekat ke arah pintu. Saat semakin dekat menuju rumah samar-samar, aku mencium bau yang aneh. Bau yang membuatku mual. Mita merogoh tasnya cukup lama dan mengeluarkan sebuah kunci yang kuduga merupakan kunci dari pintu rumah di hadapan kami. Tak, lu ada kuncinya? Tanya aku. Gue sama Rara temenan dari kecil. Mungkin udah kayak saudara. Makanya memnya nitipun kunci rumah biar aku bisa sering mampir pas Rara di rumah sendiri. Jelas Mita. Pantas saja Mita begitu khawatir dengan perempuan bernama Rara itu. Ternyata ia mempunyai hubungan yang erat dengannya. Tepat saat pintu terbuka, bau yang menyengat semakin tercium. Aku tidak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Kami menyalakan penerangan dari telepon genggam dan menelusuri rumah Rara yang terlihat berantakan. Ada sebuah kamar yang tertutup rapat. Di belakang tidak seperti kamar lain yang terbuka. Sepertinya kami bertiga mengambil kesimpulan yang sama dan menuju kamar itu. Tepat ketika kamar itu terbuka,
Asra tidak bisa menahan rasa mualnya dan terus menutup hidungnya. Benar, bau itu berasal dari kamar ini. Tak cukup sampai di situ. Saat kami mengarahkan cahaya senter kami ke arah dalam, di sana terbaring sosok jasad seorang perempuan yang sudah membusuk dan hampir tidak terbentuk. Posisi kepalanya yang menengok ke arah kami membuat Mita seketika panik dan terjatuh. Itu mayat, ucapku panik. Asra masuk melihatnya dan segera berpaling tidak tega melihat kondisi jasad yang ada di hadapan itu. Mayat itu, Mita mencoba mendekat memastikan. Serah, cari meteran listrik, coba nyalain lampunya, perintahku. Arsa pun mencari meteran listrik dan menemukannya di samping rumah. Tak berapa lama setelahnya beberapa lampu di rumah itu menyala. Lampu dari bohlam berwarna oranye pun menerangi ruangan ini. Itu memenya Rara, teriak Mita yang kembali menangis saat bisa melihatnya dengan jelas. Sayangnya bukan hanya sosok jasad itu saja yang bisa terlihat dengan jelas. Tembok-tembok, meja dan semua benda di ruangan itu penuh dengan coret-coretan. Bahkan ada beberapa yang ditulis dengan darah. Kubunuh kalian, semua harus mati. Kematian Meme harus dibalas. Dewa atau setan, aku tidak peduli. Siapapun ku sembah demi membalas semua ini. Berbagai umpatan cacian, sumpah serapah tertulis oleh seseorang yang memendam rasa dendam yang sangat dalam. Aku melihat hampir seluruh tulisan itu sampai tiba-tiba aku berhenti pada sebuah tulisan. 5 hari aku menunggu jasad Mem. Kukira lebih baik aku mati bersama Mem. Tapi Mem berkehendak beda. Jasad Mem pun menuntut keadilan. Dengan air yang kudapat dari jasad Mem akan kubalaskan kematian kepada mereka yang telah membunuhnya. Aku menelan ludah membaca tulisan itu. Mita pun menemukan beberapa cawan kayu yang berisi cairan berbau sangat busuk. Gak mungkin Rara yang membunuh Mem, ucap Mita dengan air mata yang masih menetes. Aku tidak dapat berkata apa-apa lagi melihat bencana yang menimpa Mita saat itu. Aku hanya bisa membantu Mita untuk berdiri dan mengajaknya meninggalkan rumah ini untuk melapor kepada Pak Nik. Wajah Arsa pun menggambarkan ia benar-benar tidak mampu menangkap kejadian ini dengan nalar. Kehidupan Mita yang selama ini nyaman di Jakarta mendadak berubah menjadi begitu pelik dalam 1 hari. Kami pun memilih untuk segera keluar dan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Tapi tepat saat akan meninggalkan rumah, samar-samar kami melihat bayangan sosok wanita menatap dari luar. Wanita dengan kebaya Bali berwarna hitam dengan rambut panjangnya yang kusut menatap kami dari luar seolah menanti kami. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hari ke-40 bule. Titik masih menangis dan sering sekali menangis. Seketika sosok itu menghilang berusaha keluarga untuk menyelamatkan dan